Halo semua, selamat datang kembali di channel Top Explorer. Kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana petani Asia memelihara jutaan katak dan memanen dagingnya hingga menjadi hidangan yang siap dinikmati. Mulai dari proses pembiakan, pemeliharaan, pemanenan, hingga proses pengolahan daging katak menjadi sumber protein yang sangat lezat. Katak adalah amfibi yang termasuk dalam ordo Anura, tersebar luas di berbagai habitat di seluruh dunia. Mereka dapat ditemukan di hutan hujan, rawa-rawa, dan bahkan di taman kota. Beberapa spesies katak yang sering dibudidayakan untuk diambil dagingnya termasuk katak lembu Amerika dan katak hijau. Permintaan daging katak terus meningkat di pasar lokal dan internasional. Negara-negara di Asia, seperti Thailand dan Vietnam, telah lama mengonsumsi daging katak sebagai bagian dari tradisi kuliner mereka. Di negara-negara barat, daging katak mulai dikenal sebagai sumber protein alternatif yang sehat. Berbagai perspektif agama dan budaya dalam mengkonsumsi daging katak memiliki tempat tersendiri dalam pandangan berbagai masyarakat di dunia. Hal ini menunjukkan bagaimana tradisi kuliner dan kepercayaan bisa berinteraksi dan mempengaruhi pilihan makanan sehari-hari. Dalam Islam, ada perbedaan pendapat tentang kehalalannya. Beberapa ulama menganggapnya haram karena katak hidup di dua alam, sedangkan yang lain membolehkan jika tidak ada larangan eksplisit. Di negara-negara barat yang lebih sekuler, konsumsi daging katak dilihat dari perspektif kesehatan dan kebudayaan. Sebagai sumber protein alternatif, daging katak semakin dikenal dan diterima oleh mereka yang mencari variasi dalam diet. Budidaya katak dimulai dengan pemilihan induk yang sehat dan subur. Induk katak dipelihara di kolam khusus dengan kondisi lingkungan yang dikontrol secara ketat, seperti suhu dan kebersihan air, untuk memastikan mereka dapat berkembang biak dengan baik. Proses pembiakan biasanya terjadi pada musim hujan, ketika katak secara alami mencari pasangan dan bertelur. Telur katak diletakkan di air dan menetas menjadi berudu dalam waktu beberapa hari hingga minggu, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Seekor induk katak dapat menghasilkan ratusan hingga ribuan telur dalam satu kali perkawinan, tergantung pada ukuran dan spesiesnya. Siklus perkawinan kodok, dari awal pemilihan induk hingga pemeliharaan dan pembiakan berulang, dapat memakan waktu beberapa bulan hingga setahun, bergantung pada jenis katak yang dibudidayakan dan efisiensi dari setiap tahap proses budidaya yang diatur dengan baik. Berudu yang menetas kemudian dipelihara di kolam khusus hingga mereka mengalami metamorfosis menjadi katak muda. Pada tahap ini, katak muda masih rentan terhadap penyakit dan predator, sehingga perhatian ekstra diperlukan untuk memastikan mereka tumbuh sehat. Makanan berudu biasanya terdiri dari alga dan tumbuhan air lainnya, namun setelah berubah menjadi katak muda, mereka akan beralih ke serangga kecil dan makanan yang lebih padat protein. Setelah metamorfosis, katak muda dipindahkan ke kolam pemeliharaan utama. Kolam ini dirancang untuk menampung jumlah katak yang lebih besar dengan fasilitas yang lebih lengkap. Peternak katak harus memastikan bahwa kolam memiliki cukup tempat untuk katak bersembunyi dan beristirahat, seperti bebatuan dan tanaman air. Ketika dewasa, katak memiliki kebutuhan pakan yang lebih bervariasi dibandingkan saat mereka masih berudu. Pakan yang diberikan meliputi berbagai jenis serangga seperti jangkrik, belalang, lalat, dan kumbang. Selain itu, cacing tanah juga menjadi sumber protein yang baik bagi katak dewasa. Beberapa peternak katak juga menggunakan pelet khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi katak. Pelet ini biasanya mengandung protein tinggi, vitamin, dan mineral penting lainnya untuk memastikan katak tumbuh sehat dan kuat. Selain pakan, peternak juga harus sangat memperhatikan kebersihan kolam dan kualitas air.
Air yang bersih dan berkualitas baik sangat penting untuk kesehatan katak. Oleh karena itu, penggantian air secara berkala menjadi salah satu tugas rutin peternak. Air yang kotor dan tercemar dapat menjadi sarang bagi berbagai penyakit dan parasit yang dapat membahayakan katak. Dengan menjaga kebersihan kolam dan kualitas air, risiko penyakit dapat diminimalisir, sehingga katak dapat tumbuh dengan optimal. Dalam proses pemeliharaan, peternak juga harus memonitor kondisi fisik katak secara teratur. Tanda-tanda penyakit seperti perubahan warna kulit, luka, atau perilaku yang tidak normal harus segera ditangani. Peternak biasanya memiliki stok obat-obatan dasar untuk menangani infeksi atau penyakit yang mungkin muncul. Selain itu, beberapa peternak juga menggunakan suplemen tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh katak. Tahap selanjutnya dalam budidaya katak adalah proses pemanenan, yang dimulai ketika katak-katak tersebut mencapai ukuran dewasa yang layak untuk dijual. Pemanenan dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan stres pada hewan dan memastikan kualitas daging yang baik. Proses pemanenan katak dilakukan pada waktu yang optimal, biasanya pada pagi atau sore hari, untuk menghindari suhu panas yang dapat menyebabkan stres pada katak. Peternak menggunakan jaring halus untuk menangkap katak dengan lembut, memastikan bahwa mereka tidak terluka selama proses ini. Setelah ditangkap, katak ditempatkan dalam wadah yang bersih dan berventilasi baik untuk transportasi ke tempat penyortiran. Pada tahap penyortiran, katak dipilah berdasarkan ukuran dan kondisi fisik. Katak yang memenuhi standar ukuran dan kualitas dikumpulkan untuk tahap selanjutnya, sementara katak yang belum mencapai ukuran yang diinginkan atau memiliki cacat fisik dipelihara kembali di kolam sampai mereka siap untuk dipanen di masa mendatang. Penyortiran ini penting untuk memastikan bahwa katak dengan kualitas terbaik yang sampai ke tangan konsumen, menjaga reputasi peternakan dan kepuasan pelanggan. Setelah disortir, katak yang lolos seleksi kualitas dibawa ke fasilitas pengolahan. Di fasilitas ini, katak diproses lebih lanjut untuk berbagai keperluan. Proses pengolahan melibatkan beberapa tahap, termasuk pemingsanan katak untuk memastikan proses yang humanis, pembersihan, dan pemotongan sesuai dengan standar higienis. Daging katak kemudian dikemas dengan hati-hati untuk menjaga kesegarannya selama transportasi dan penyimpanan. Beberapa peternak juga memproses katak menjadi produk olahan seperti daging katak beku, sup katak, atau makanan ringan berbasis daging katak. Produk-produk ini dikemas dan diberi label dengan informasi yang jelas mengenai tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan instruksi penyimpanan. Setelah melalui tahap pengolahan, produk daging katak siap didistribusikan ke pasar, restoran, dan konsumen akhir. Peternak biasanya memiliki jaringan distribusi yang memastikan produk mereka sampai dengan cepat dan dalam kondisi baik. Daging katak dikenal memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang unik, seringkali dibandingkan dengan daging ayam atau ikan. Daging katak juga mengandung protein tinggi dan rendah lemak, menjadikannya pilihan yang sehat bagi banyak konsumen. Peternak dan pengusaha daging katak bekerja sama dengan distributor dan pengecer untuk memastikan produk mereka mencapai konsumen dengan kualitas terbaik. Beberapa produsen juga mengekspor daging katak ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang memiliki permintaan tinggi untuk produk eksotis ini. Budidaya katak memiliki banyak manfaat. Selain menyediakan sumber protein yang berkualitas tinggi, budidaya katak juga dapat menjadi sumber pendapatan yang baik bagi peternak. Proses budidaya ini juga dapat membantu mengurangi tekanan pada populasi katak liar, yang sering terancam oleh penangkapan berlebihan dan hilangnya habitat.
Selain itu, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan pakan yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Masa depan industri budidaya katak tampak cerah dengan semakin meningkatnya permintaan global untuk daging katak. Dengan praktik yang tepat, peternakan katak dapat menjadi sumber pangan yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat.